Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Janitra Galuh Diana. Saya dari SD Negeri Adipala 01. Naik ke puncak gunung, Gunung Srandil namanya. Naik ke puncak gunung, Gunung Srandil namanya. Tangga besi untuk naik ke puncak Gunung Srandil. Tangga besi untuk naik ke puncak Gunung Srandil. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Semua yang ada di ruangan ini harus tetap semangat ya. Saya kali ini akan membawakan cerita yang berjudul Asal-usul Gunung Srandil, yang diceritakan kembali oleh Eri Agus Kurnianto. Penasaran tidak ceritanya? Penasaran kan? Simak ceritanya. Pada zaman dahulu kala, di puncak Gunung Srandil, di puncak Gunung Slamet, ada seorang kesatria yang sedang bertapa. Kesatria itu bernama Bima. Kesatria itu bernama Bima. Dia memiliki watak yang lugu dan jujur. Apapun yang ada di hatinya akan dikatakan apa adanya. Hijau dikatakan hijau, merah dikatakan merah. Apapun yang ada di hatinya akan dikatakan apa adanya. Suatu hari, saat masa bertapanya selesai, dia kedatangan seorang kakek tua bernama Ki Drono. Singkat cerita, Bima sangat marah karena mendengar cerita bahwa ia adalah anak jadah alias anak tidak memiliki bapak. Sebenarnya, Bima sudah tahu bahwa Ki Drono adalah seorang pembual alias tukang bohong. Namun, mengapa Bima sangat marah? Ya, karena Ki Drono terus-menerus berbicara tanpa dapat dihentikan. Bima marah karena Ki Drono terus menjelek-jelekan orang tuanya, terutama ibundanya. Menurutnya, kehormatan seorang ibu harus dijaga dan dibela sampai titik darah penghabisan. Bima diam, jantungnya bergemuruh, tangannya mengepal, otot-ototnya mulai mengencang. Dia berdiri menghampiri Ki Drono yang terus mengoceh bagai burung kelaparan. "Hai Ki Drono, bisa diam atau tidak?" gertak Bima. Ki Drono yang menali Bima tidak pernah marah pun santai menjawab, He, dikandani kok ora percaya, diberitahu kok tidak percaya kamu Bima." "Bima, kamu itu hanya anak seorang ibu, bapakmu tidak jelas." Bima menggeram marah bagai harimau yang siap menerkam mangsanya. Bisa diam atau tidak, hai kakek jelek?"
Dasar Kidrona, dia malah merasa senang dapat membuat Bima marah. Dia tertawa sambil terkekeh-kekeh. Hehehe, Bima, Bima. Hehehe. Kemarahan Bima yang sedari tadi akhirnya terkumpul bagai bola api yang siap meledak. Dan benar saja sambil menggertak. Diam! Sambil menendang puncak Gunung Slamet, brak! Terdengar suara gemuruh. Dan terpentalah puncak Gunung Slamet ke arah selatan. Sementara itu, di Pedasong, sebuah desa kecil di dekat pantai selatan, ada sebuah bumbul yang dikelilingi hutan nipah. Di sana tinggallah sebuah keluarga, yaitu Ki Supa dan Nyi Supa. Mereka sangat sederhana. Mereka hidup dari hasil bercocok tanam dan menangkap ikan di Bengawan Adiraja dekat rumah mereka. Pada suatu pagi, pada saat fajar menyingsing di ufuk timur, Nyi Supa membangunkan Ki Supa dengan suara perlahan. Ki, bangun Ki, hari sudah pagi, temani Nini pergi ke sumur yuk. Sambil membawa cepan yang berisi beras untuk Ibu Susi. Kemudian Ki Supa bangun untuk menemani Nyi Supa yang akan pergi ke sumur yang letaknya agak jauh dari rumahnya. Tugas Ki Supa adalah menemani dan menimba air untuk mencuci beras. Sambil menimba air, Ki Supa sambil melantunkan tembang berbahasa Jawa. Jago kurung rame kapiarsi lawang ing pandelikan trih kelawan ing semune wetan bang sulakipun martandani yen bangun enjing. Di tengah-tengah keasikan Ki Supa melantunkan tembang, tiba-tiba ada benda semacam batu raksasa melayang. Tebluk dan hampir menimpa Ki Supa dan Nyi Supa. Dengan spontan, Ki Supa berteriak, "Awas ini!" Sambil mendorong Nyi Supa dan alhasil cepan yang berisi beras pun muntah. Sementara itu, Ki Supa menendang benda raksasa tersebut dengan sekuat tenaga sambil berucap, "Duh Gusti!" Batu raksasa tersebut terpental ke arah selatan dan terpecah menjadi beberapa bagian. Namun, ada satu pecahan batu tersebut yang sebesar kerbau tertinggal di dekat sumur Ki Supa. Di kemudian hari, batu tersebut digunakan untuk batu nisan tanda kuburan Ki Supa dan Nyi Supa. Kuburan tersebut diberi nama Panembahan Waktu Kumpul. Sedangkan gerumbul tempat Ki Supa dan Nyi Supa tinggal diberi nama Gerumbul Beras Kota.
Bagaimana kelanjutan bendera raksasa tersebut yang terpecah? Bendera raksasa tersebut terpecah menjadi 4 bagian. Bagian yang terbesar terpecah dan tertinggal di dekat Laut Selatan. Pecahan batu tersebut melayang di dekat pantai selatan. Di saat batu tersebut melayang, ada beberapa orang yang sedang memanen padi di sawah berteriak, "Awas selak!" Selak adalah yang berarti selo, atau dalam bahasa Jawa berarti batu. Sementara itu, batu tersebut dikenal dengan orang-orang dengan nama Gunung Selo. Sementara itu, pecahan batu yang lainnya ada 2 yang berukuran hampir sama dengan selak, tetapi lebih kecil. Batu tersebut berjejer di dekat Gunung Selak di arah timur. Batu tersebut menyerong dari arah selatan ke arah barat daya. Batu tersebut diberi nama Gunung Kembar karena memang bentuknya hampir sama dengan gunung yang satunya, yakni Gunung Serandil. Sedangkan pecahan batu yang paling kecil tertinggal di sebelah Gunung Selak persis. Gunung tersebut berbentuk seperti tumpeng nasi yang dibentuk seperti kerucut, biasanya buat kenduri atau selamatan. Gunung tersebut diberi nama Gunung Tumpeng. Namun dari keempat batu tersebut, yang sebenarnya hanyalah bukit, yang paling terkenal adalah Gunung Serandil. Dahulu kala di puncak bukit tersebut ada seorang yang suka bersemedi bernama Ki Ismoyo Jati. Orang tua tersebut sering berkata bahwa keinginanmu akan terwujud, tapi sarananya harus adil. Mereka percaya pada hal-hal yang seperti itu. Ki Ismoyo Jati sering berkata bahwa keinginan kalian akan terwujud, tetapi sarananya harus adil. Banyak orang-orang yang datang ke situ hanya untuk meminta sesuatu, tentunya dengan cara sembunyi-sembunyi, karena mereka tentu saja masih malu karena mereka hidup di negara yang memiliki agama. Mereka meminta jodoh, ada yang meminta karena perusahaannya bangkrut, ada yang meminta kaya. Namun itu terserah mereka, itu akan dilakukan atau tidak. Mereka
masih percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Mereka mungkin masih memiliki naluri kejawen. Terima kasih dari saya. Sekian cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.